Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apa. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Topik kali ini, Abah ingin sharing mengenai cara memasang tali untuk knock point. Ya, kita tahu kan untuk knock point kita bisa menggunakan tali, bisa juga menggunakan knock brace. Ya, kalau knock brace kayak yang namanya brace ya, bahan kuningan itu pasang itu tinggal dijepit. Nah, saya belum sharing ke sana. Sebetulnya mudah pakai knock brace itu. Cuma karena saya nggak punya tangnya. Jadi kalau dibilang, oh ada bisa pakai tang biasa, yes. Permasalahannya kalau knock brace itu kan jepitin kayak gini. Nah, kalau pakai tang harusnya itu dijepitnya itu melingkar gitu. Ya bukan cuma dijepit gini, tetapi ini ditekuk dulu melingkar, baru di sini jepit lagi. Jadi jepitnya di tangnya bawa muter. It needs really a trick. Kalau enggak goyang masih. Ya, saya punya contoh dan kemudian ini udah berapa tahun saya pakai, di tahun kedua kayaknya ya. Dari awal sih saya bikin sendiri, bukan dibikinin pelatih waktu itu kan masih belajar. Saya pencet sendiri sampai sekarang berhasil dan tetap kuat lah. Anyway, we go back to the knock point yang berbahan tali. Ya, nah tali yang kita bisa gunakan di sini bisa mungkin tali yang bahannya surfing ataupun tali yang bukan tali, sorry, benang ya. Bisa pakai yang benang, jangan benang jahit agak kecilan, benang surfing ataupun benang apa yang ada tebel orang biasanya bisa pakai di situ untuk knock point. Kalau saya enggak, saya pakainya ini tali prusik. Prusik buat naik gunung, iya, buat naik gunung saya pakai. Boleh apa kan gede, nggak apa-apa, emang kenapa? Jangan kan pakai tali prusik, mau pakai yang nokin pakai disk aja, yang pakai kayak apa cakram gitu melintang, itu nggak dilarang kok di WA, baca aja peraturannya. Oke. Ya, so ini menggunakan si tali prusik ini, nggak gitu kelihatan ya. Dan ini ukuran yang terkecil. Kalau pilih oren ya tahulah kenapa pakai oren. Oke, ya. Mengenai cara settingnya segala knock point semuanya, saya sudah punya edisi khusus mengenai itu. Ya, nanti linknya saya kasih deh di sini nih. Ini saya tulis nih linknya. Udah kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, baca ya, catat ya. Masa dicatat. Nanti lihat di description-nya insya Allah ya. Saya tulis pasang jadi kapanpun nanti bisa ngelink lagi. Ada 2 edisi mengenai cara untuk setting di situ, karena itu perlu untuk setting. Sampai untuk men-setting sih dia di talinya itu, misalnya stringnya, dia bagaimana kita men-setting agar dia kemiringannya tuh pas. Sampai urusan kemiringannya. Kayak kalau di saya kan sekitar 70-an di situ. Nah, itu ada settingannya lah. Oke. Kita nggak bahas ke sana. Sekarang kita ngebahasnya adalah si cara ngikatnya aja ya. Jadi, so what do we need? Oke, pertama si talinya tentu. Yang kedua adalah tentu untuk pemutusnya. Kalau kayak gimana bisa mutusin ya. Ya. Dan kemudian untuk titik masanginnya, yaitu pakai ini. Oh, bla bla bla, orang ngomong apa? Ayo, apa namanya? T-gauge, benar kalau ada yang bilang T-gauge. Tapi kalau ada yang bilang, oh ini namanya fishmeal, punten banget, salah. Jangan biasain, kita kan di Panahan, ya maaf bukan saya ngajarin juga. Bukan ini namanya fishmeal, ya. Yang namanya fishmeal itu adalah jaraknya, ya. Brace height-nya ini fishmeal, dan bukan meal. Sebetulnya malah ngomong bacanya fishmeal, fishmeal gitu ya. Karena emang FISTMEME atau kalau FISTMELE ya gitu loh. Nah, ini gunanya di sini dia untuk mengukur fishmeal ya, tetapi bukan ini namanya fishmeal gitu kan. Orang itu udah kebiasaan jadi, oh fishmealnya mana? Bukan, fishmealnya itu. Ini alat pengukurnya. Kayak gitu loh. Ya, oke. Lanjut ya. Punten saya ngajarin, tapi nggak apa-apa, cek aja. Cek ya. Googling aja, baca di situ Wikipedia, jadi bisa biar clear juga. Oke. Ya. So, kita lanjut. Sekarang dengan T-gauge di sini tujuannya bukan untuk mengukur jaraknya. Jadi kita ambil bukan unit jaraknya, tetapi ambil posisi untuk di sininya. Ya, posisi untuk pemasangan si talinya. Nah,
ada beberapa sharing yang selalu mengutarakan bahwa oh untuk pasang di sini nanti dari setiap titik ambil titik keberapa gitu kan. Ya, saya kasih masukan, tolong jangan bermaksud tahu dengan berpatokan ke situ, gitu loh. Kenapa? Karena Anda bisa main, ternyata kan Anda bisa mainkan. Ya, panah kita tuh bisa kita tunggingin loh. Jadi umpamanya di sini, ini errores, ya, errores di depan, kemudian ini si panahnya. Ya, kita nggak harus begini, kita bisa tunggingin dikit, begitu loh. Ya, dibikin tungging, gak usah banyak-banyak nunggingnya gitu ya, ditunggingin dikit. It's even much better rather than kalau didangakin. Gini nih. Kenapa kalau didangakin? Ya, ini tuh dia kan lebih berarti lebih bawah. Nah, saat ditarik kemudian didangakin dia tuh tertekan gini kan? Ya, dan di sini kan dia dangak. Nah, ini kan titik ini jadi lepasnya si stringnya di sini kalau lagi pada saat posisi break habis ya, posisi lepas rilis stringnya. Kita tarik biar ekstrem gitu pasti ditarik. Nah, pas dia gini kan tang dia lepas di sini. Ini si panahnya begini, ekstrimnya gitu, dan dia akan kena error apa sih namanya window ya, gitu loh, ya. Bawahnya kan jadi ngebeset, gitu loh. Ya ini kalau kita bikin ekstrimnya tinggi sekalipun sedikit, bedanya dia nanti akan tetap dangak, namanya fisika, ya pasti akan dangak. Jadi kita either bener-bener bikin flat atau ditunggingin. Kalau ditunggingin dia nggak akan nabrak arrow window-nya, kelihatan nanti arrow window bersih aja, nggak pernah ada baret-baret bekas fan-nya gitu. Bukan fans, sorry, kan ada banyak, ya, plural. Oke, so kita tahu di situ patokannya. Jadi di sini kita bisa bikin nanti posisinya kita lihat sesuaikan dengan arrow kita, ya kan. Kalau arrow kita yang ini kan OD-nya ya 42, oke, ya outside dimension OD ya kan. Nah, kalau saya dimension 42, kalau kita pakai yang 93 kan paling gede boleh ya. Kalau indoor kan 93, kalau outdoor kan 8.3. Berarti ininya kan lebih gendut. Ya. Nah, kalau ini lebih gendut, otomatis knob point kita juga akan kita pasang lebih tinggi. Gitu loh. Ya. Jadi nggak mungkin kita setel buat pakai yang OD-nya 42 di sini, tetapi pada saat nembak kita menggunakan panah yang gendut, kemudian kita nggak ganti string, berarti nggak ganti knob point. Ya, nggak proper. Saya bukannya jelas tahu saya bikin lagunya, enggak. Kita bicara fisika. Gimana caranya? Nggak proper. Kayak gitu loh. Oke. Jadi kita harus tentukan lagi pas kita bikin. Kita tentukan kita mau pakai panah yang apa. Panah yang di sini ukur sesuai yang ini. Gitu loh. Pakai panah yang gede, ambil panahnya yang gede mana di situ ada, kemudian kita pasangin pasnya. Ya, ukur yang sesuai. Ya. Tingginya aja lain, kalau posisi dia kan namanya dia udah dangak, nggak mungkin si error itu kayak gitu, terus pasti error itu juga udah dangak kan. Nah itu semua diatur lah, dipasin ya. Oke, itu yang saya bisa sharing mengenai ini. Sekarang abis ini saya mesti tutup layanannya, kemudian kita miringkan karena langsung melihat ke cara melakukan pengikatan. Tapi punten saya tidak punya string yang polos. Nggak tahu ada enggak ya, nanti coba saya lihat. Jadi saya akan kasih contohnya untuk di string yang udah pernah kepake. Kayaknya ada tapi yang polos, saya coba lihat nanti deh. Oke, ya sekarang kita lihat ke bawah ini. Ya. Oke, kita mulai cara pemasangannya. Ya, posisikan si risernya. Ya, nungging kayak gini kan, di sini enak nih kalau kita ada pemberatnya situ dia bisa nungging ya. Karena ini posisi kode ini kan posisi ini naik nih, dangak ini lebih mudah karena posisinya lebih dekat ke kita. Oke, ya. Kemudian kita lihat pakai posisi di sini, kita tandai misalnya, ya kan? Ya, pada posisi dia dari sini. Apakah ini posisi udah tepat apa belum? Belum. Kalau kita lihat posisi di sini nih dia masih ada jarak. Ya, jadi kita masih bisa geser lagi dia di sini dikit. Ya, lihat baru kita bisa geser di sini kan ini ngerapat nih. Ya kan, posisinya sekarang kita lihat sudah belum? Masih bisa sedikit lagi. Nah, atau milik di sini. Yes. Jangan terlalu tekan ya, kalau terlalu tekan jadi nanti ininya si arrow race ketekan. Yang penting dia nempel. Gitu loh. Kenapa sih harus nempel? Biar gimana kan si arrow kan ada beratnya. Ya kan, nah kalau di situ nempel. Kalau dia nggak terlalu nempel nanti jadi
pas diukur nggak gitu tepat. Nah setelah udah dapat nanti kita ukur lah di sininya posisinya kayak gitu loh. Oke ya. Nah pas sudah posisi dapat situ kita tandain. Ini saya cabut dulu ya, kita tandain misalnya di racernya di sini kita tandain posisinya tik ya gitu loh ya, di stringnya, di servingnya ya, berarti nanti di situ yang akan kita lilitkan gitu loh. Nah kemudian kita potong ya, kita potong si tali perusiknya gitu loh. Nah potongnya seberapa? Kalau saya ambilnya itu adalah segini nih, jarak dari sini ya, namanya arrow window ya, dari sini sampai ke titik yang di sini, boltnya dia dari sini ya kan, itu kan sekitar cuma yang sejengkal ya. Ini aja segini cukup gitu loh, saya dapatnya ini ya, udah nggak banyak, nggak perlu panjang-panjang. Terus si tali perusiknya itu nanti kan megar seperti ini. Nah ini ujungnya kita bakar dulu sedikit, bakar simpan doang, cuma pakai lighter cuma segini nih. Nah udah cuma dikitin juga udah kebakar kok kalau itu. Selesai, udah rapat. Nah selanjutnya kita tinggal melakukan pelilitan di sininya ya. Saya harus ganti arah kamera karena di sini posisinya harus kebalik. Oke. Ini posisi stringnya, di situ sebelah atas, yang di sini ini yang bawahnya ya. Kemudian kita pegang, cukup satu lilitan di sini ya, kita tandai. Tadi kan udah ketemu tandanya, titiknya di situ, kita lilitkan seperti ini ya. Saya dililitkan ini ditahan ya, segimana terserah, cukup di sini, jangan terlalu jauh juga, cukup segini yang dekat tapi jangan terlalu rapat. Jadi kita butuh, yang penting jari kita masih bisa lewat, kan nanti kita buat colek-colek gitu loh, idealnya tuh begitu ya. Umpamanya udah dapat segini, ini kita tahan nih, pas sudah dapat titiknya ini kita tahan ya, kita tahan dari sini, kita jelitkan ya. Nah posisi udah nih di sini melintang kan, udah kita lilitkan di sini, kita lilitkan satu kali ya. Oke ya, setelah selesai satu kali ini bisa kita lepas, tapi yang di sini kita tahan dulu. Nah, ya. Kita lepas, kita bikin satu loop untuk nanti si intinya yang lingkarin gitu loh. Setelah kita lepas di sini baru mulai kita bikin lilitannya. Satu ya. Lilitannya kedua ya, lilitannya ketiga. Ini saya kasih lihat dulu deh, tuh kelihatan kan lilitan ketiga ya. Gak usah terlalu kencang dililitnya, tapi dililit cuma jangan kendor juga, cuma jangan gak usah terlalu kencang, yang penting rapat. Lilitan keempat, lilitan kelima gitu lah. Selesai lilitan kelima seperti ini ya. Terus kita masukkan ini ke dalamnya, kita masukkan ya, dan yang ini ditarik. Dah posisinya udah ditarik ya. Ini sekarang rapat nih ya kan, di posisi baru kita boleh rapatnya dari sini nih posisi kan. Jadi kan kita waktu tarik yang ini kan rapat nih, karena contoh aja tadi saya ngendorin ya, situ udah rapat. Di sini masih kelihatan, di sininya nongol kan si hasil loopnya tadi ya. Habis itu kita pegang di sini, ini tarik si loopnya, maka itu dia masuk ke dalam. Sekarang tadi yang ada loopnya itu sekarang ada di balik sini, karena di dalamnya ada si benang ini. Jadi benang yang ini nih tadi dari belakang di sini dia ke kiri ke kanan. Nah yang dari si benang dari sini dia ke kanan ke kiri, ngait kedua-duanya tengah gitu kan. Ini membuat si tali ini tuh jadi lebar, dia jadi kenceng manteng. Ini udah keras banget gitu loh ya. Nah kalau udah seperti ini, nanti di sini kita potong ya pakai cutter ya, kemudian dibakar ya. Di sini juga dipotong, cek gitu pakai cutter. Gak usah terlalu rapat, jangan terlalu rapat, potongnya rada lebihan dikit. Kemudian dibakar-bakarnya juga sebentar, cuma yang gitu doang gitu loh.
Oke, ini nggak saya potongin, contohin kan masih sayang juga cuma di sini buat eman-eman. Beli cari persiknya soalnya nggak deket gitu loh. Nah, udah dapat tapi udah selesai. Nah, apakah ini harus kita lem? Tergantung. Kalau kita sudah permanen dan ini kayaknya posisinya nggak bergeser-geser, kita lem biar lebih baik pakai lem yang Loctite atau apa kan yang gampang meresap itu yang kayak power glue Loctite gitu loh. Tetapi kalau ini masih kita pikir kita belum matang, kita belum yakin, biarin dulu kita pakai. Jadi kita pakai buat nembak sampai kerasanya mantep. Kalau udah mantep ya baru kita permanenkan. Gitu. Oke. Nah, posisinya gimana? Oke kan? Udah great ya. Cukup ya. Nah, nanti di sisi sebelah bawahnya kita ulang, lakuin yang mau di situ. Tetapi dari sisi bawah, ngaitinnya kayak gini, tapi posisinya kebalik kayak ke kiri. Gitu loh. Ya, dan nanti jangan lupa waktu untuk jaraknya, gapnya antara knock gap atas sama bawah, itu posisinya yang rada dimiringin. Jangan posisi tegak di sini sama miring lain loh. Kalau tegak kan segini. Ini kalau dimiringin tuh, kuku saya ketekan. Ya. Dibikin ada posisi miring, kemiringannya sesuai dari yang tadi panduan yang di sebelumnya udah ditunjukkan. Gitu. Udah ya kelihatan di sini ya. Gampang kan? Tuh. Gimana, rapih kan? Ya. Rapi bentuknya. Udah. Itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga ini ya bisa jadi wawasan juga. Ada suatu cara ya. Ada beberapa macam kan orang cara membuat itu knock pointnya ya, yang pakai benang macam-macam. Ini hanya kalau saya pakai cara yang paling ngirit benang ya, dan kemudian ngilitan juga paling dikit. Kebukti nggak kelepas kok, tetap aja manteng. Oke. Kalau ada yang lain-lain, ada masukan, silahkan di-sharing agar kita sama-sama jadi lebih pintar bareng dan kemudian jadi lebih baik hasil memanahnya. Semoga amanah, semoga selalu bermanfaat. Mohon pamit ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.